kenyataan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih tetap bisa istiqomah untuk berada pada kajian rutin akad pagi ini ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita perbincangkan betul-betul membawa suatu berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya dunia yang telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya memang penuh dengan berbagai masalah. Masalahnya kan sekali lagi bagaimana kearifan kita di dalam menyikapi masalah yang datang kepada kita. Kita tidak akan bisa lari dari masalah yang ada, senantiasa ada di depan kita dan senantiasa selalu muncul dalam pengertian kita mampu menyelesaikan ini atau mungkin kita lari dari masalah ini pasti menuju pada masalah yang lain juga gitu. Makanya diperlukan satu sikap yang luar biasa pada diri kita, menghargai diri kita sebagai manusia ini. Makanya dalam muqaddimah kan tadi kan saya telah mengatakan ya, ayat itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang diantara kamu yang terbaik daripada amalnya atau perbuatannya di dalam menghadapi masalah itu gitu. Ini yang sukar ma'asyiral muslimin. Makanya Al-Quran itu banyak sekali menyitir bahwasanya bagaimana senantiasa ketika kalau saya memberikan kuliah sama anak-anak itu mesti awal pertama saya ngomong the power of religion ya, bagaimana agama itu senantiasa menghiasi daripada kehidupan kita, berpikir, melangkah, bertindak, jadi sebagai satu sumber kekuatan kita agama itu. Berarti kalau agama merupakan sumber kekuatan bagi kita, berarti senantiasa menghadirkan Allah di setiap daripada apa yang kita kerjakan itu. Ya ini yang suka ma'asyiral muslimin. Makanya kalau ayat itu ngomong ketiga adalah orang-orang yang punya kejernihan pikiran itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah dikala dia berdiri, duduk dan berbaring kan gitu. Alias dalam segala situasi, kondisi apapun, dia senantiasa Allah itu bersamanya. Ya. Bahwasanya apa yang ada bersamanya itu adalah merupakan titipan. Kalau itu memang kita disuruh menyalurkan perjanjiannya gimana, ya laksanakan sudah. Ya. Lalu nanti saya kan itu kan Anda sudah perjanjian sendiri. Maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, Anda bisa merujuk kepada walanabluwannakum. Itu kan sama, walanabluwannakum bisa'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin gitu lah. Ya. Dan kita harus ingat bahwasanya setiap yang menimpa kita itu semuanya itu serba sementara di dunia ini. Makanya tentunya berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar itu. Apa definisi sabar? Ya adalah mampu menahan diri untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Itu aja. Ya. Jadi nanti saya soroan dulu. Tidak. Justru awal daripada kesulitan itulah kita akan mendapatkan satu kemudahan yang banyak itu bersama. Ini kadang-kadang kalau kita kadang-kadang tidak merenungkan daripada ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya itu adalah merupakan suatu pelajaran bagi kita. Maka tentunya sekali lagi setiap masalah yang datang kepada kita, sekali lagi masalah itu kan ada yang dari ekstern ya, dari luar kita. Nah, karena dari luar kita itu orang membahasakan biasanya musibah gitu loh, sesuatu yang menimpa dari luar kita. Tapi justru dalam diri kita sendiri ya itu yang paling banyak. Saya dulu mungkin saya mencoba mengingatkan bahwasanya 3 penyakit manusia yang sampai saat modern ini tinggal dibahasakan begitu saja.
yaitu penyakit kecemasan, anxiety. Yang kedua adalah penyakit sense of meaningless, satu perasaan tidak bermakna. Dan yang ketiga adalah alienation, satu perasaan keterasingan. Sampai sekarang itu yang melanda manusia modern itu. Ya. Perasaan kecemasan itu apa? Ya seakan-akan dia memandang dunia itu kayak sedaun kelor gitu aja, sempit sekali. Ya. Kata si Kobil, ya, kalau saya tidak bisa bersanding dengan iklima, wah rasanya dunia ini hampa, hidupku tidak ada maknanya, gitu ya. Kalau saya tidak bisa bersanding dengan iklima, karena Kobil itu senang sama iklima, gitu. Ya. Kok saya dijodohkan dengan Labuza itu? Maka siapa yang membuat saya tidak bisa bersanding dengan iklima? Wah, karena ada Habilnya ini. Ya gak peduli dulu dewe. Nah, pembunuhan pertama terjadi kan karena itu. Dia merasa cemas hidupnya kalau tanpa ada seseorang yang dicintainya bersanding dengannya. Hidupnya tidak ada makna. Akhirnya apakah setelah selesai dia melaksanakan hasratnya untuk menyingkirkan si siapa adiknya itu, apakah kemudian persoalan itu selesai? Kan tidak. Justru katanya dia itu sekarang menderita alienation itu, menderita keterasingan. Makanya kan ceritanya Kobil kan nggak ada lagi. Kemudian tafsirannya macam-macam, ya. Itu juga diletakkan oleh Allah, ya. Sebenarnya bukan Allah yang meletakkan, tapi karena manusia itu sendiri yang di dalam memandang daripada ayat-ayat Tuhan yang berjalan di muka bumi ini, ya, itu dia memandang dengan mata yang keliru gitu. Fir'aun kan juga gitu. Dia merasa bahwasanya kalau gitu, hidup saya tanpa mahkota, gitu, tanpa kekuasaan, wah, dia cemas ya. Jadi apa nanti saya? Nanti orang-orang akan membalas saya. Karena istilah sekarang itu kan penyakit namanya post power syndrome itu kan ada. Saya jumpai beberapa orang itu. Ya ketika saya bergaul, yang dulunya dia itu sampai pada pejabat tingkat RT itu. Karena gak kepele mana itu seakan-akan dia pusing dia. Padahal apa sih gitu? Saya dulu kan pernah mengatakan bahwasanya ketika kita datang di dunia ini, Anda anaknya siapa saja, tetap datang di dunia tidak membawa apa-apa. Kalau merasa tidak membawa apa-apa, kenapa kita merasa kehilangan? Itu aja. Ya. Nah, melihat populasinya Bani Israil ini loh, kok orangnya kok tambah wakil nanggunku kan gitu katanya si Fir'aun ya. Ya apa karena nanti ada pemilu gitu ya. Kalah suara saya kalau banyak ini. Wah, mumpung durung ini. Akhirnya keluar suatu peraturan-peraturan yang asing. Apa peraturan yang asing? Maka dia sewa tukang-tukang ramalnya, nujumnya itu. Akhirnya si nujum ngomong bahwa nanti ada bayi yang melahirin nanti akan meruntuhkan kekuasaanmu. Akhirnya terjadilah yang wayastahyuna nisa'akum itu, yudzabihuna abna'akum itu ya, membunuh anak laki-lakinya, membiarkan hidup anak perempuannya. Saya ceritakan, Anda tahu Nabi Musa dikindirno, akhirnya malah dia ada di istananya Fir'aun. Itu awalnya juga karena kecemasan. Hidupnya tidak berarti tanpa kekuasaan. Ya.
Ma'asyiral muslimin, penyakit itu sampai sekarang sekali lagi dia bergulir terus. Setiap zaman itu pasti ada, tapi intinya adalah bagaimana menyelesaikan penyakit itu yang ada pada diri kita ini sendiri gitu. Makanya sering kita bicara balik itu kan, ibda binafsik ya, dimulai dari diri kita sendiri ya gimana. Nah kalau dirinya sendiri sudah bermasalah itu, nah, saya tidak bisa membayangkan mau baliknya itu di rumahnya bermasalah, kemudian dia nuturi uang, ya bingung tuh aja ya, rasanya gimana aja. Terutama saya juga punya dosen, Pak. Dia dosen saya itu dulu ngajar saya mengenai fikih munakahat, fikih mengenai perkawinan. Itu paham betul beliaunya. Tapi ya bagus deh sing praktekno sampai katanya sampai pegatan ping 3. Tapi wakil mempraktekkan fikih munakahat itu. Saya ketemu ya, tapi ya mudah-mudahan kita terhindar dari yang begitu itu. Nah kenapa sih kadang-kadang orang sampai seperti itu gitu? Sampai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu, ya gitu juga gitu. Karena secara implisit ya, keduanya itu mengakui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibaca oleh beliau ini orang dua ini mendengarkan dan dia bergumam luar biasa bacaan ini, tidak mungkin dia berasal dari apa? Dari bumi, ya, gak mungkin ini buatan manusia, itu gak mungkin, gitu. Maka saya mengatakan orang-orang yang masuk Islam itu kan luar biasa, ketertarikannya. Saya tidak heran kalau tuh saya masuk Islam karena mendengar suara azan, wah gak anu, saya tidak menggetarkan untuk saya. Tapi melihat hal-hal yang rasional itu, ternyata apa yang diberitakan oleh sampai terakhir siapa yang nge-share itu tidak tahu di WA-nya sini atau apa. Yang pintu langit diketuk gitu loh. Ternyata yang membuktikan itu malah astronot Cina gitu. Ya, melalui apa dia bisa merekam suara supersonik itu. Ternyata Al-Qur'an telah memberitakan hal yang demikian. 1500 tahun yang lalu Al-Qur'an yang orang belum sampai ke atas itu ternyata Al-Qur'an belum tentangnya. Wastama iwat thoriq wa ma adraka ma thoriq dan lain sebagainya terusnya itu ya. Surat At-Thariq itu. Sehingga ketika Islam itu makin ditekan, kan orang itu, manusia itu kan makhluk yang ingin tahu. Kalau ditekan Islam kemudian ya liyutfi'u nurullahi bi afwahihim, mereka mencoba memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Justru orang-orang yang pintar makin penasaran, ada apa ini kok saya dilarang ini. Akhirnya ternyata dia menemukan sesuatu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya itu ternyata banyak terjawab di kitab ini gitu loh. Ya. Ini luar biasanya. Makanya tidak mungkin Allah tetap memancarkan cahayanya, ya. Wallahu mutimmu nurihi, ya. Allah tetap memancarkan cahayanya, nggak bisa. Wah ini produk dari Allah kok kemudian mau dimatikan, nggak bisa. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi kadang-kadang kita ini kan saya pernah ngomong ya, dunia ini kalau menurut siapa? Salah seorang cendekiawan itu namanya Ziauddin Sardar gitu. Nah, itu telah terkena sentuhan, kemarin saya bicara mungkin itu, terkena sentuhan Raja Midas itu. Ya. Kalau salah 2 pekan yang lalu ya saya kasih pengantar seperti itu. Ya, karena akad kemarin kan saya tidak hadir, saya ngomong sama Ustadz Imron
Saya ngasih khutbah nikah di mana? Di Sedati situ. Habis khutbah nikah kemudian diparani orang-orang masjid situ sama orang-orang ketua KNPI Sidoarjo, minta nomor telepon dan lain sebagainya. Ya, Raja Midas itu adalah raja yang senang dengan kemewahan. Ya di satu sisi dia senang karena apa yang disentuh senantiasa menjadi apa? Menjadi emas. Tapi akhirnya apa? Kalau dia pertama senang semuanya menjadi emas orang miliknya. Tapi akhirnya dia tidak bisa menikmati hasil sentuhannya itu. Karena mau minum, minumnya jadi emas. Mau berat dia. Akhirnya dia merasa terasing dari dunianya itu sendiri. Nah, di sinilah ma'asyarul musliminnya. Maka kemarin saya bicarakan bahwasanya kita menciptakan berhala untuk diri kita sendiri sebenarnya. Barang-barang kita ciptakan, ya, dan kita terikat sama barang yang kita ciptakan itu sendiri, gitu. Sehingga saya menganukan dari salah satu bukunya Mac Robin itu, namanya Be Yourself itu, ya. Jadi hendaknya kita mampu menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi saya mencatatkan itu ya. Jadi kita punya ketidakpercayaan terhadap terhadap grand skenario. Jadi artinya begini, menjadi diri kita sendiri itu rasanya kita itu kurang bisa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang ini, gitu. Ya. Karena apa benda-benda yang di sekeliling kita yang merupakan karya daripada manusia itu, ternyata kita dibentuk oleh karya itu, gitu. Saya kemarin kan ngomong ya, bahwasanya kita melihat tampilan orang cantik di TV dengan rumah yang mewah, dengan kulit yang mulus, dengan bibir yang merekah, kemudian macam-macam. Kemudian yang melihat itu berada di rumah gubuk dengan bibir yang mantap gitu. Kalau yang mantap itu artinya makan tempat, bibirnya itu gede gitu loh caranya. Tapi yang di situ kemudian dia berangan-angan itu loh orang cantik itu gitu. Lah cantik itu diciptakan oleh apa? Benda-benda yang senantiasa menempel padanya. Ya. Anda kan nggak bisa membayangkan ya, bahwasanya seandainya dunia orang itu kayak itu semua gitu, nggak ada orang cantik itu sebenarnya. Itu dibentuk oleh ini loh wanita sekarang gitu loh. Jadi kalau wanita yang cantik itu adalah wanita yang mungkin tubuhnya ramping dan bagus, alias pokoknya gendut itu elek loh kasarannya kan, akhirnya dia sudah meletakkan seperti itu sebenarnya. Padahal manusia itu adalah sudah diciptakan oleh Tuhan dengan mempunyai suatu, kalau di dalam bahasa Al-Quran itu, ini kalau tidak salah ya, ada kalimat ketika yang kalau sampai baca akhimi sholatali dulu kisamsi ila gosaki laili wa Quran al-fajr. Nah terus dibaca nanti ada kul kullu ya'malu ala sakilatih, yang gitu ya. Sakilah itu ya kalau dilarikan ke bahasa Inggris namanya skill itu kata. Itu kemampuan memadukan akal, kreativitas, pikiran itu skill, punya talenta. Dan Tuhan menciptakan daripada semua manusia itu, gitu. Ya, hendaknya kita tuh mampu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingat ya, yang pertama kata-kata zikir, yang kedua kan fikir. Nah, saya dulu pernah bicara bahwasanya fikir itu adalah mengurai. Jadi di alam semesta serta isinya kesemuanya itu adalah kita mampu harus apa? Kita uraikan. Nah ini kadang-kadang kemiskinan kita di dalam menangkap daripada sinyal-sinyal dari Allah itu adalah ditangkap apa adanya. Ya, kadang-kadang kita melihat pengamalan daripada apa yang ada dalam agama kita itu justru pada orang lain. Ya. Masih ingat bagaimana ketika
Kita pernah membaca orang Jepang itu ternyata apa itu loh, melanukan abu rokoknya ini di kereta api tidak mau dianukan sampai turun kereta api baru dibuang. Dan saya juga pernah mendengar cerita, ya saya karena belum pernah ke Jepang, ya. Jadi ada barang yang ketinggalan di stasiun kereta, ya seminggu barangnya tuh nggak ada yang ngambil. Kan lain ya kalau di sini yang mayoritas muslim kok ditinggal seminggu, mau digembol ya dicukup, ya kan? Itu kan aneh kan di sini, ya. Justru pengamalan kejujuran itu ada pada orang lain gitu. Makanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan tentang penciptaan daripada langit dan bumi ini, ya. Ya. Tidak sekedar sebagai suatu apa ya, kejadian alam biasa begitu saja, fenomena alam tidak, ya. Ya. Ingat kalimat itu ditutup dengan tasbih gitu ya. Tasbih nantinya. Sehingga akhirnya apa yang diciptakan oleh Allah, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, gak ada yang sia-sia. Jadi jangan menganggap bahwasanya wah itu yang cantik itu orang kayak gini, kalau orang yang kayak gini itu gak cantik, terus kayak karena gunanya itu. Ya, tidak ada yang sia-sia itu apa, ya. Hanya mampukah kita tuh mencari apa kelebihan, ya. Maka be yourself di situ adalah menjadi diri sendiri. Mampukah kita tuh apa melihat potensi yang ada pada diri kita, ya. Ya, kasih ingat kalimat tasbihnya itu kan subhanaka faqina adzabannar. Tasbih, ya. Ingat kata-kata tasbih itu biasanya satu keluar biasaan yang ada pada alam semesta. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, itu peristiwa fenomena alam itu yang mampu menembus ruang dan waktu Rasulullah itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan daripada kesemuanya itu serba berpasangan. Khalaqal azwaja, ya. Tumbitul ardu, apa-apa yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, dan dari dirimu sendiri. Peristiwa alam, tasbih. Nah akhirnya apa ma'asyiral muslimin? Ya tentunya diri kita itu punya kemampuan jelas. Cuman kita yang harus mencarinya sendiri, talenta kita. Tidak mungkin saya akan bisa menjadi seperti Pak Fuad, saya bisa menjadi Pak Samsul. Demikian sebaliknya Pak Fuad tidak bisa menjadi seperti saya. Pak Samsul juga seperti saya. Seumpama ya Pak Samsul, seumpama bisu gitu. Terus dia berikan, aku kepingin kayak Pak Bas yang sok ceramah. Lu bisu kok ngomong ceramah itu kan, lihat kan aneh kan gitu. Tapi lah di antara kebisuan pasti ada sesuatu yang lain. Jadi jadikanlah sesuatu kelemahan itu menjadi sumber kekuatan kita. Karena yakin bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Allah itu gak main-main menciptakan itu. Hanya masalahnya kapan atau kita tahu diri kita itu loh. Kemampuan kita di mana? Kita malah kok pengen menjadi orang lain gitu loh. Ya sama dengan tadi, saya kepingin yang ada di iklan itu ya lambene domble, iklane lambene tipis, mbok. Iku gak usah, ciptaan Allah tidak sama, cari ini. Maka di antara kendomblian itu ya, domble tadi itu ada sesuatu yang tentunya bisa diunggulkan dari itu. Ada yang nge-share juga kan, bagaimana orang yang nggak punya tangan dan kaki itu loh Pak ya, bisa makan loh umbah-umbah dewi, sampai kemudian goreng loh sama kaki. Saya tidak bisa membayangkan. Terus kemudian kita kan merasa malu kan kadang. Malu saya kan mosok iku iso gak iso ternyata.
Kemudian siapa yang disalahkan gitu loh. Ya. Jadi kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, mencoba untuk apa ya, melihat potensi yang ada pada diri kita ini. Ada, nggak mungkin nggak ada, itu nggak mungkin. Sekali lagi sampai orang yang nggak punya tangan itu bisa. Saya pernah diceritani ternyata motivator yang paling tinggi gajinya itu adalah ternyata orangnya itu nggak punya tangan. Motivator itu. Waktu mudanya itu apa? Ibunya ngomong, jangan kamu bantu saudaramu. Maunya saudara-saudaranya kasihan ini diambilkan, jangan, biarkan dia. Ternyata kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang membuat kita itu apa ya, soro, itu ternyata bisa menolong kita dia nantinya itu. Nah, akhirnya menjadi luar biasa. Yang kedua, menjadi diri sendiri itu ya. Jadi mengapa kepercayaan diri dan figuritas itu sangat penting ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini apa ya, kok tidak berhasil di dalam sesuatu ya. Itu mungkin hambatannya juga dari diri kita sendiri. Contoh paling gampang gini aja lah. Seorang bapak itu melarang anaknya merokok, tapi dia merokok. Gak boleh kamu gini-gini, tapi dia merokok, kamu rokokan gitu. Mau ngomong sampai petot pun juga kadang-kadang anaknya itu gak ada kesannya ngomongan itu seperti itu. Masih ingat saya cerita tentang Mahatma Gandhi dulu itu. Masih ingat gak? Tentang garam itu loh. Ya kan gini, tak ulang lagi sekali kan. Pirang tahun ya ulang lagi. Jadi seorang ibu datang ke Mahatma Gandhi dengan anaknya, dengan mengatakan, tolong Pak Mahatma Gandhi, anak saya itu dituturi supaya jangan makan garam. Terus kemudian Mahatma Gandhi ngomong gini aja, nanti seminggu lagi aja sampai datang ke sini. Oh iya. Seminggu kemudian ibu tadi datang bersama anaknya. Mahatma Gandhi hanya ngomong gini aja sambil ngelus-ngelus anaknya, nak, mulai sekarang kamu jangan makan garam ya. Oh iya, Mas. Sudah Bu, pulang. Nah kemudian ibunya tuh berapa hari kemudian datang. Mantra apa Pak Mahatma Gandhi kok sekarang anak saya itu tidak mau makan garam? Apa? Saya ini sudah berkali-kali ngomong ratusan kali, tapi gak berbekas sama sekali. Lah sampean ngomong kok gini tuh anak bagus. Maka jawab Mahatma Gandhi cuman gini, Bu, ketika ibu pertama kali datang ke sini, ketika itu saya masih makan garam. Maka setelah saya ngomong sama anak itu, seminggu itu saya tidak makan garam sama sekali. Baru saya ngomong. Jadi omongannya bisa menjadi lebih bermutu. Ya, biasanya pelajaran untuk ibu-ibu juga ya. Wah, kenapa anakku gak kena dituturi? Ya mungkin awak dewe sing keliru itu juga, gitu loh. Ya, dari kita sendiri. Ya. Ya saya jadi gak ibu-ibu tok sama bapak-ibu doa gitu loh. Ya. Ini yang kadang-kadang apa? Maksudnya figuritas itu kadang-kadang penting. Ya. Boleh jadi kita menyuruh anak itu sangat berat, tapi sebenarnya itu adalah satu pelajaran yang juga sangat penting. Dan yang ketiga, makanya akhirnya setelah kita menjadi diri sendiri adalah menjadi manusia otentik itu akhirnya. Menjadi apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kita mencoba untuk melihat sekali lagi Be Yourself. Ini buku ini karangannya Meg Robin ya. Carilah jamnya.
bisa minta bantuan pada orang lain gitu. Mungkin kira-kira aku ini ya orang lain tentunya yang sahabat kan, ada orang lain menjerumuskan kan bisa. Kira-kira aku ini apa ya, talenta saya di mana? Kadang-kadang orang tidak mengenal dirinya sendiri. Wangel loh, Pak. Iya. Terus nek wong lanang iku pinter direktur no, iso nuturi bojone, kurang karuan. Ya dia di kantore iku wong sing ngormati. Nang omahe tapi mbek bojone kudu iku bisa, Pak. Gak peduli pangkate apa. Apa itu kan? Karena kadang-kadang kan fitnah itu datang dari keluarga kita. Ya kadang-kadang kalau kita bicara gini, jadi saya heran kadang-kadang ya ini persoalan-persoalan pribadi enggak biasa kayak gini. Kan aku tunggu saya ini, artinya kalau istri saya ngomong sama orang, wah sampai ngadepi Pak Bas itu gak kuat, gak aku wangel tuturannya, katanya saya ini keras gitu loh. Padahal saya ini aja wongnya gak keras dalam omongan saja gitu loh. Padahal kalau orang-orang ngomong, kalau katanya saya ini jadi sama ini sabar Pak yo, ngadepi bojo sampean seperti itu ya. Ya. Jadi kan sekarang saya berbalikkan cerita. Saya tahu potensi istri saya, tapi memang wangel diatur angel. Nah, kain sekian puluh tahun ini kadang-kadang kok wong nggak kenal, kok ini nggak kenal aku heran gitu loh. Akhirnya biasanya kebetulan rumah saya kan ada di depan itu berapa tahun nggak saya manfaatkan, cuman saya lihat benci usul gak diterima langsung suwe-suwe gregeten segala nyuluk tukang nopo Pak Bas ngeten lho niki pokoknya dianu enten rolling door ngeten. Oh nggih koncoku rolling door telepon oh yo Pak Bas beres isi saya meneng ae kan. Begitu wis dibongkari, lho kaya apa meneng apa? Enggak ruwet ae kan jane. Akhirnya begitu jadi dari toko beli apa etalase dan sebagainya. Sekarang dhek iku lho, mulai jam 5:30 sampai jam 10 malam nang toko terus deh. Kok emon niku aku sekarang sing ngali. Padahal rencana saya itu aku kok moco-moco nang ngono, aku tak kayak hiburan. Enggak, sekarang dia yang serius. Saya yang disuruh kulaan terus saya ini. Ini kan dadine ngene sampai pegawai saya, Mbak, jarine sampean hiburan kok ngene. Oh, coba emon coba laris ya Mbak tuh jangan ngene. Sembuh ngalih kan cuma jan. Enggak aku buka apa maneh kok melok-melok terus dan. Tapi ya itulah perempuan. Makanya saya sering mengatakan ya, perempuan ini makhluk yang kurang akalnya. Kalau laki-laki itu makhluk yang tidak pernah dewasa. Itu aja. Yes. Jangankan saya, Socrates itu bapak kebijaksanaan, gurune Plato, ya Aristoteles 7 muridnya, karena muridnya Plato punya guru namanya Socrates ini. Aku iso ngadepi sembarang, tapi khusus ngadepi bojoku gak iso. Iku bapak kebijaksanaan itu. Kalau Socrates itu jalan gitu ya. Sing ngetutno karena nom-nom tok, minta pencerahan. Tapi ketemu bojone peteng gak cerah karena lah seperti itu ya. Sampai beliau mengatakan saya ini adalah seorang bidan. Bukan bidan melahirkan anak, tetapi bidan melahirkan gagasan. Ya. Jadi untuk menjadi manusia autentik ma'asyiral muslimin, saya mencatatkan itu ada 5 hal ya. 5 hal ini mudah-mudahan nanti bisa ini menjadi, karena mulai dari pembicara akad pertama 2, 3, 4 itu semua bicara ayat Quran, hadis. Ya. Aku melok-melok ngono kakean Quran sampai nanti kakean hadis kan gitu loh. Saya lebih baik yang singkat, simpel, tapi pada sisi juknisnya, petunjuk teknisnya ya. Yang pertama itu untuk menjadi manusia autentik itu katanya adalah
yourself. Now, KNOW. Apa itu berarti? Yourself. Ya, Anda harus tahu diri Anda sendiri. Nek gak kenal mbek awake dhewe kok kenal wong liya iku sing repot. Iya. Nah, artinya kenal diri sendiri. Nah, kalau kita punya pasangan, ya kenal sama pasangan kita. Kan gitu kan. Rumah tangga itu harus kenal juga pasangan kita. Karena separuh aku adalah dirimu, kan gitu kan. Kalau syair itu ya, garwo itu kan gitu ya. Nah, makanya kalau di nama di Quran itu kan kalimatnya kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, perempuan-perempuanmu itu atau istrimu itu adalah libasul lakum, pakaian bagi kamu, wa antum, dan kamu libasul lahum, pakaian baginya. Jadi saling menutupi gitu. Ini yang sukar Pak. Nek rumah tangga mangkal-mangkalan ya repot. Saya kalau guyon sama istri saya gitu. Nek istri saya nek pegel gitu ya, menangani toko apa-apa pegel. Ini aku ben nurut wong tuaku, mungkin aku jadi anggota DPR ya, carane ngomong ya, istilahnya ngomong. Iya, mungkin kamu jadi anggota DPR sing korupsi sing dipecat saiki kon di penjara mungkin tak ngomong. Kalau saya tak tahu untuk gitu ya. Ya, jadi kita harus mengenal diri kita sendiri untuk menjadi manusia otentik ya. Jadi kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Itu ada kalimat seperti itu. Usahakan kenal diri sendiri. Yang kedua yaitu transform yourself. Kalau begitu mengenal diri sendiri, maka mampu ubahlah dirimu. Lah kalau kelemahan Anda aja nggak tahu ya, ini repot. Tahu kelemahan saya di sini, berarti saya harus merubah kelemahan yang ada pada diri saya itu sebagai satu sumber kekuatan. Nah, jangan memaksakan. Ya. Wong gagu bisu kok kepengin dadi penceramah, jangan memaksakan. Terus gak nangge ini aku gitu loh ya. Ya. Kemudian katakanlah kakinya cacat gitu ya, polio, aku tadi pemain sepak bola, ya cok ngono lah jarane ya. Sama dengan doa kan gitu loh. Kenali dulu gitu loh. Nah, sampean masuk ndonga sampai petot itu bisu tapi dadi penceramah kok. Mubeke anu ono sulapan ya wis gak keco ngomong nek itu ya. Seperti ibu-ibu ya berdoa pada Allah. Doanya, ya Allah, mudah-mudahan saya kembali menjadi muda lagi gitu. Caranya ini ya gak bisa seperti itu ya. Ngomong saja ya. Jadi kalau sudah tahu kelemahannya ya enak. Ya. Sementara ini apa ya? Kalau orang nggak tahu ada kelemahan berat. Yang ketiga itu saya mencatat itu adalah express yourself. Ekspresi. Kalau sudah tahu, jadi kayak gini ya. Saya mungkin pernah nggak tahu ngomong gimana itu. Anda kenal kan Pramudia Anantatur? Pernah dengar ya? Pramudia Anantatur. Iya, benar, penulis buku. Bagus bukunya. Karena apa? Karena beliau gagap orangnya. Karena dia nggak bisa ngomong dengan jelas, nulis dia. Sama dengan Pak
profesor apa itu dari Muhammadiyah itu, almarhum Kunto Wijoyo. Bukunya bagus-bagus itu. Saya banyak bukunya di rumah. Tapi dia ngomong gak spirohan. Julis buku. Thomas Alva Edison. Beliau ini orang yang takut, ya, fobi, takut sama kegelapan. Karena takut gelap, maka dia berusaha melawan kegelapan itu dengan apa? Bagaimana dia membuat terang. Akhirnya dia menemukan lampu pijar itu. Jadi mengubah satu kelemahan yang ada padanya itu menjadi satu sumber kekuatan. Transform yourself sampai pada express yourself. Dan yang keempat akhirnya adalah yang keempat ini be bold. Bold. B O L D. Diberani. Jadi wah kok pas ngene, kok selalu memperhitungkan risikonya. Tidak bisa ya. Akhirnya kalau sudah tahu kelemahannya, mampu mengubah diri, terus kemudian memadukan ya dari sakilah tadi expressionnya. Jadi apa memadukan daripada unsur akal, kemampuan tadi ya dengan apa kreativitas ya. Ya diekspresikan dan dia berani gagal juga sama Manu gitu. Karena tidak jarang saya dulu pernah menyitir ucapannya Mario Teguh itu. Mistake are okay. Kesalahan itu oke juga. Jadi Anda bisa belajar dari kesalahan. Sampai kemudian terakhirnya kalau ternyata wah berhasil. Lah keberhasilan itu tanda syukurnya itu adalah itu saya catat dengan kalimat namanya itu celebrate who you are. Celebration. Apa itu? Nek sampean nek ndrok bal-balan ya maringnya gol ngono. Itu namanya apa? Selebrasi itu loh caranya. Itu artinya apa? Merayakan gitu lah. Merayakan who you are. Siapa dirimu gitu. Ternyata saya bisa gitu loh. Ini yang kadang-kadang apa aja. Anda punya itu gitu loh. Hanya masalahnya Pak Samsul, Pak Udin dan Pak Fuad yang lain ini. Oh, aku pindah di Pak Samsul. Awakmu diciptakan Allah itu gak kayak Pak Samsul. Diciptakan punya sendiri gitu loh caranya. Mungkin Pak Samsul bisa sukses menjadi sales ya. Satunya jadi mekanik, satunya enggak aku seneng mekanik loh, ngono gitu loh jangan. Ya. Cari semuanya pasti ada itu. Nah, ya materi-materi begini ini sebenarnya materinya bukan untuk jenengan sebenarnya. Tapi dengan ini Anda bisa untuk memberikan suatu motivasi, satu kepercayaan kepada putra-putranya nanti. Yang kamu tuh punya aja gitu. Jangan memaksakan seperti ya. Kadang-kadang saya juga salah. Saya di rumah itu sebelumnya anak saya belikan organ, gitar. Wah biasanya arek-arek seneng iki. Dadakno begitu gede dijempok lho gak. Senengane seni anak saya, tapi seni apa? Gambar. Senengane gambar. Dadi gak iso ngomong aku. Aku seneng gambar ya wis ngono. Malah akhirnya ketika masuk SMA milih jurusan apa? Orang itu kakak nek gengsi kakak pengen IPA ya toh. Gengsi ya toh itu. Nek gak ngono elek-elek wis dadi IPS lah. Enggak ada milih jurusan IBB. Ilmu bahasa dan budaya. Tadi sak kelas itu cuma 18 anak. Liane kelas-kelas liane sekian kelas. Di Muhammadiyah Pucang kan gitu ya. Paspal katakan ya IPA ya katakan. IPA 10 kelas. Ini 8 kelas.
IBB sak kelas itu gak cangkep. Iku yang dipilih, gak bisa ngomong saja. Ya. Tapi akhirnya kalau saya minta ajar bahasa Inggris gitu, gini artinya apa? Ya sebenarnya bisa aja lihat Google, tapi kak, oh ini ya wes. Ya mirip jurusan itu. Iwas mukono gendeng larang-larang itu, gak nganu. Jadi itu yang Ma'asyiral muslimin. Jadi yang untuk menjadi manusia otentik seutuhnya itu, yaitu tadi, ya, know yourself, terus kemudian transform yourself. Yang ketiga itu expression, ya. Keempat, be bold. Yang terakhir itu adalah celebrate who you are. Arti rayakan siapa dirimu, gitu kan. Lho kok iki karepmu ya apa sih? Mbok aku dhewe lho gak ngerti awakku dhewe. Iku gak repot kan. Iya jane ditakoni, kon kepengin lho mbok gak dhewe bingung awakku dadi opo, mau apa jare Allah jare. Terus ngono ya jujur awak dhewe dikai Allah kan cari ana kemampuan. Ini lho kon tak kei ya dan dibalekno nang ndukur maneh. Iki kan ana kudu guyu kan ana. Ini ya Allah. Alhamdulillah saya punya di rumah itu, di masjid saya itu ada anak masih kelas 2 SMP tapi senantiasa tanya sama saya. Warake kiroane pinter anu. Tapi senengane tanya sama saya, enggak aku nek nang disampaikan Pak Bas jar kalau ngomong-ngomong jar. Opo liyane gak cocok aku jar. Ya sudah. Oke, ada pertanyaan. Barangkali saya bisa memberikan solusinya. Ketane gak ono ketane. Apa enggak kangelan kan enggak ya? Iya. Apa kangelan gitu? Apa abot sih Pak gitu? Enggak kan? Enggak Pak Samsul enggak ya? Enggak mau. Ya jadi banyak sebenarnya istilah-istilah Al-Quran itu yang kadang-kadang ya kalau kita renungkan itu sebenarnya pemaknaannya itu sebenarnya kesini loh gitu loh. Ya saya sendiri bukan ahli bahasa tapi saya karena ada Sayyidina Google ini membuat saya mesti cari terobo ya karepe opo gitu. Ya. Jadi seperti saya sering kan ngomong, ada beberapa kata-kata yang ada atau kalimat yang ada dalam Al-Quran ini diterjemahkan dengan sama. Nah, akhirnya apa? Karena apa? Kemiskinan daripada bahasa kita di dalam menerjemahkan itulah yang membuat menjadi maknanya tidak tepat. Karena kebuntuan itu, kemudian uang ngomong, "Wes pokoknya ini," begitu ngomong pokoknya pikiran itu mandek sudah. Berpikir filsafat tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi seperti begini ya, kayak yang saya anukan kemarin itu, ketika menerjemahkan, ini bukan Quran ya, ketika di pembicaraan mengenai kebebasan itu loh, ya, ada kalimat freedom, ada kalimat liberty. Liberty itu kemerdekaan, freedom ya kemerdekaan, tapi letaknya di mana gitu. Aduh wongnya nggak ngerti diwantem kromo podo apa. Itu padahal saya ngomong itu dua-duanya dokter tapi nggak ngerti. Aku sih ngomong menyamakan dan kapitra mbak apa Fajrul Rahman itu jubir itu ya kan nggak ngerti. Tapi ketika ya ini menurut Rocky Gerung ke ya katakanlah kemiskinan bahasa kita dalam menerjemahkan itu. Mana freedom ya?
yang kebebasan yang terkait dengan hak asasi manusia, mana yang terkait dengan apa? Kebebasan warga negara gitu. Wis mantap ngono gak ero. Repot jane. Ane yo kok plung-plungu gitu kan. Nah. Akhirnya kalau lihat sampean lihat ya orang-orang yang debat dengan Pak Rocky itu kan. Begitu orangnya itu kalah, yang diserang pribadinya. Sudah tidak sehat itu. Sama dengan saya berdebat dengan orang yang katakan ya, orang yang mungkin kupingnya cacat gitu loh. Saya kalah. Oh, gak iso ngomong mbak wong kupingnya gak normal iku ngono aja-aja. Ini gak boleh kan gitu, ya toh. Fisiknya gak boleh gitu. Nah orang-orang Rocky kan, oh karena dia nggak kawin loh, hubungannya opo gitu loh, yang dibicarakan ini gitu loh. Atau apa ya, yang lain lah. Kalau saya profesor beneran, sampean profesor apa? Jangan ngono. Padahal beliau itu ngajar profesor, ngajar S3 gitu loh. Kan lucu kan kadang orang tapi kok ngene ya. Nah, saya sering kebiasaan berpikir seperti itu, akhirnya saya tidak melihat siapa orang, makanya Pak Rocky itu diantaranya yang saya ingat kata-katanya cuma diantaranya loh. Orang punya ijazah itu karena dia sekolah kan. Tapi belum tentu dia berpikir gitu. Dan orang-orang itu kebanyakan mengandalkan gelar yang ada bercuk wedi aku ya. Aku sekolahku ngene nah. Oke. Enggak ada? Iya. Yeah. Yang pertama itu kan know yourself. Itu nama apa enggak termasuk KKB? Lo enggak, agama kan wafi anfusikum afala tubsirun itu. Wafi anfusikum terhadap dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Saya sering kan masih ingat kata-kata tubsirun. Melihat, memperhatikan. Tapi pakai kata-kata basir di situ, basir. Allah itu basirun, maha melihat. Jangan melihat sendiri itu adalah kalau di kalimat yang lain namanya ro'a. Nah ini ya, melihat basir dan ro'a, melihat. Tapi ro'a di sini melihat ya, itu bisa melihat dengan apa ya? Alatnya. Alatnya itu alat melihat namanya mata, ainun itu aina. Ainun ya. Makanya saya sering mengatakan dulu pernah membawakan materi ainun basiroh. Kita punya mata ini bisa untuk melihat, tapi sesuatu yang kita lihat dengan mata lahir ini adalah sesuatu yang lahir, yang tampak saja. Ya. Jadi saya pandangan mata saya terbatas. Tembok ini sudah di balik tembok ini nggak ngerti saya. Tapi ketika kita melihat dengan basir, itu artinya melihat dengan mata batin atau mata akal. Jadi di sinilah kemudian ada istilah di dalam ilmu sosial itu namanya, ada ilmu namanya futurologi. Future. Ya, bentuk future. Future ilmu masa depan, meramal masa depan. Nanti lampu gak boleh meramal. Ramalan saya berdasarkan data-data sekarang ini. Kalau nanti ini kayak gini, nantinya akan seperti itu nantinya. Ya. Makanya kemudian saya kan data-data yang saya terima kalau seumpama ini orang-orang tua itu sudah di brainwashing, otaknya itu sudah dicuci. Banyak di tempat-tempat saya kampung gitu. Terus lapo sekolah dhuwur-dhuwur sedang mari SMK ndang kerja ae. Seperti itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Kira-kira loh. Dijuruskan sekarang sekolahan kan SMK kan ngetop Pak. Iya toh, arah jurusan medsos atau jurusan macam-macam lah. Ya. Lah kalau
Orang-orang cuma kerja, SMK kerja, ya buruh kan. Buruh. Nah untuk jadi buruh, mereka itu oligarkinya itu sudah menyiapkan kerja nanggonku jadi buruh sih. Wis aku bisa memperkirakan gajinya buruh itu sekian. Nek kon sekian, paling topmu kon duwe iki. Mau tuwin tinggal ya sono tak gana rumah susun wis kene. Wis gampang ngelumpukno, mendeteksinya mudah. Dan terus anak cucu kabeh seperti itu. Ya. Nah akhirnya apa? Enggak empuk negara wae sapa akhirnya gitu loh. Kalau kita nganu terus akhirnya. Karena sudah pernah nanti saya pernah ngomong seperti ini ketika ada teman saya ya punya istrinya itu dulu kerja di Iglas ngagel itu Iglas ngagel ya lah tutup saya ini ternyata ada katakanlah ya pemerintah nyuruh orang tidak tekno direktur di situ bukan untuk memajukan perusahaan bangkrut bangkrut akhirnya tadi wis minta gak duwe Iglas lho nek butuh berat tuku nang Kedawung itu wae sapa gitu sama dengan kalau zamannya sama dengan saya kan sak grup aja dah umur-umurane saya ngomong kalau dulu ngomong pabrik kertas itu mesti leces lah ya sampai apal saya itu SD kan sekitar tahun saya SD kelas 1 tahun 67 ya 67 pabrik kertas leces Probolinggo nek nanggone Jawa Barat itu pada larang ngono lho masih ingat gitu ya Pak ya pada larang saiki yo ciwi iki ya iku pun saya wis yo gak spirano gak kayak lah lecesnya mati dalam mati ono ciwi saiki soda buyat Barata dulu alat-alat berat ini ono proyek itu mesti ya perawatan Barata sekarang Barata tinggal ngresik itu kayaknya buyar ya dulu kak ngagel ini Pak ya nah buyar kau saya tinggal ngresik di ngresik itu pegawainya kari berapa buyar wis jadi semua nanti wis pokoknya anak putune awak dhewe buruh nek nyewa nang iki nek tuku beras nang iki tuku anu gak iso 9 naga 9 bahan pokok itu gak jarene. Jadi aku begitu saya kulaan apa sih kabeh ternyata wae iki walaupun di antara mereka saingan sendiri juga ada. Sekarang ini kan toko saya lagi didatangi oleh orang-orang AJBS. Jalan Ratna itu loh. Jadi AJBS rencananya nanti dia itu ya buka kayak Indogrosir gini. Ya. Jadi nanti kalau sini Bu nanti ambil, oh ya enggak apa-apa, pokoknya regane bersaing tak cukup gitu. Jadi semua saya jangan disangka sampean yang sampean ini minum gini. Ya alhamdulillah untuk santri kadang-kadang minuman seperti ini, itu lisensinya aku tetap kadang-kadang. Kadang-kadang seperti itu. Danun itu Perancis. Aku sampai kadang-kadang anak putune awak dhewe duwe apa meneh-meneh gitu. Lah ini pembicaraan seperti ini adalah memakai ainun basiro. Melihat dengan apa? Dengan mata akal. Basir itu melihat dengan mampu menembus ruang dan waktu gitu. Kira-kira bisa memperkirakan seperti ini gitu. Ya. Dan hendaknya harus bisa seperti itu gitu.
Mana kadang-kadang saya mesti orang-orang tidak senang sama saya itu kan diantara mau balik itu kan gitu. Apa ya kan ya. Aku dianggap ngomong kembali, masa mau balik sing diomongno itu apa jenenge ayat terus aja. Ayat iki unine ngene. Iya wis seru jan. Ayat itu ndukur ya. Tanzilum min rabbil alamin. Diturun dari Tuhan semesta alam, turun. Ya. Turun berupa apa turunnya itu? Apa turunnya kitab huruf itu? Yoga. Isyarat-isyarat wahyu yang diterima oleh Nabi. Ya. Isyarat-isyarat wahyu yang diterima oleh Nabi, kemudian apa? Karena Nabi itu, Nabi Muhammad nabinya itu orang Arab, ya mesti itu memakai kalimat Arab. Nah, katakan seperti itu. Loh, omongan Arab gimana? Omongan itu diikat. Diikatnya mbak tulisan, dicatat. Nah, mana dicatat catatan dalam bahasa Arabnya kan namanya kitab itu. Kitabnya artinya kan catatan. Catat. Nah, ya otomatis sesuai dengan budaya Arab ketika itu. Ya. Nah, budayanya apa? Konstruksi sosialnya seperti ini. Nah. Loh, apakah kemudian wahyu itu untuk orang Arab saja? Yoga. Kafatal linnas, untuk keseluruhan manusia. Akhirnya ke Arab sampai ke Indonesia, sampai ke tempat-tempat lain. Lah ketika apa gini ini pindah gini ya. Lah ini otomatis sini Arab pindah ke Indonesia. Yang secara konstruksi sosial budaya ndak sama. Gak iso iki Indonesia kudu Arab no, yo gak iso nek ngono. Ya. Nah, isa nang kene seumpama ya, di sini di Arab dulu itu wong wedoke iku memang kebanyakan di rumah. Kemudian ke Indonesia wong Indonesia Islam kabeh. Mulai saiki wong wedok kudu nang omah kabeh koyo wong Arab ngono. Ya wis kadung ngene niku sik ana gini ya. Akhirnya apa? Penafsiran yang berubah gitu. Nah, penafsiran yang berubah inilah kadang-kadang orang tidak mau. Gak iso lah, itu yang saya istilahkan dengan yang saya sampaikan dulu adalah 3 aliran pemikiran itu, liberal progresif, moderat konservatif, dan yang terakhir adalah puritan ekstremis. Nah, ya sampai kapanpun itu akan tetap ada pemikiran semacam itu gitu. Yang benar sih gak usah ngomong yang benar lah Jan. Wong itu adalah aliran pemikiran yang senantiasa akan dianut oleh orang-orang itu gitu loh. Ya saya malah di tempat saya itu akhirnya orang-orang nggak bisa menerima. Kadang-kadang dalam artian tidak bisa menerima gini. Ini tidak tahu isunya benar apa enggak ya, tapi ada di tempat saya itu wongnya api, wes mengamalkan kok arek-arek wong-wong sing ngene iku jubahan anu. Tadinya keluarganya baik-baik aja. Tapi nggak ngomong-ngomong moro-moro kawin maneh sing lanang iki. Bojone purik. Lho ternyata gak iso nrimo ya. Walaupun dhek berukut cadaran ngene ya diwayu ya gak gelem ya. kan lucu kan ya. Heran aku jar. Tapi ya sembur tak aku jan. Sembur ya wong alirane pemikiran ngene aku gak cocok ngono-ngono iku gitu. Aku sing logis ae lah bicaranya. Nek panjane jumlahe wong wedok iku luwih akeh gitu lho. Wong lanange 1000, wong wedok 10.000. Bagi saya wajib poligami. Lho iya kan sakno sing songo ya nek pacangan situ ya to, sik sisa 9.000. Ngapain gitu. Wajib itu. Dan si istri ini harus juga mendorong suaminya supaya gitu. Lho nek iki seimbang ngene lho, gak wajib iku jarane ya. Bagi untuk saya itu logis saya ngomong lah jangan. Oke, cukup. Ya demikian ya, masyaallah muslimin ya.
Mudah-mudahan perbincangan kita sekali lagi betul-betul bermanfaat ya, nantinya ya, membuka daripada wawasan kita tentang apa keislaman kita, yang kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lain ya, sebenarnya yang kadang-kadang jarang diperhatikan ya. Jadi ada setiap daripada apa yang ada di dalam wahyu Allah, baik Quran, hadis, dan tinjauan-tinjauan yang lain seperti tidur tadi itu dari ulama itu luar biasa menurut saya. Saya senang begitu itu. Nah, pokoknya turu dan kakak nggak mau nih turu. Saya mencoba untuk memahami begini loh. Kadang-kadang listrik ini kalau mati, Pak ya. Listrik ini mati, Pak Kampung bingung, opo anu aja. Padahal Allah itu la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia itu enggak ngantuk, enggak turu. Lah semua Allah itu ngantuk gitu loh. Kok alam semesta enggak tabrakan, enggak karu-karuan gitu loh. Kayak listrik itu wah banyak kan ketika terjadi listrik padam itu, yang namanya rumah sakit menyalakan genset dan begitu kupu ya, daripada masyarakat itu satu sisi saja gitu. Nah kalau kemudian Allah yang letak hudusin itu tidak ngantuk, tidak tidur, mau ngantuk turu gitu loh ya. Kadang-kadang apa si jomplangan sepur ini wongnya breset titik ngono bakar-karuan kok ya tuh tuabrakan itu. Ya mudah-mudahan ma'asyiral muslimin ya, kita nanti bisa dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang lebih baik lagi ya, lebih sehat, dan kemudian Allah senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita semuanya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.